missing someone. Love is all you're on. Missing someone. Hai, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai analisis aspek studi kelayakan bisnis dengan judul usaha Training Mozart. Ini adalah paparan pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama aspek pasar, yang kedua aspek pemasaran, yang ketiga aspek teknis, keempat aspek manajemen, kelima aspek keuangan, keenam aspek lingkungan, dan yang terakhir aspek yuridis. Pertama, kita akan membahas mengenai aspek pasar. Pasar saat ini, sasaran konsumen dari usaha ini adalah remaja atau orang dewasa yang senang dengan seni atau penikmat seni. Pasar yang akan datang, potensi atau peluang pasar dalam bentuk hiasan dinding ini lumayan banyak penikmatnya karena zaman sekarang orang-orang bosan dengan pajangan dinding yang cuma foto biasa. Dan sekarang senang dengan seni sebagai hiasan dinding, terutama hiasan dinding yang estetik. Yang ketiga ada estimasi potensi pasar. Potensi yang dihadapi adalah banyaknya produk hiasan dinding yang sifatnya cetak dan harga murah, sedangkan kita menggunakan manual yang mendahulukan seni. Memang usaha produk hiasan dinding banyak jenisnya, namun produk hiasan ini lebih mengunggulkan nilai seni, keindahan, dan natural yang lebih elegan, sehingga bagi penikmat seni akan sangat mempertimbangkan nilai seni yang terkandung. Aspek kedua yaitu aspek pemasaran. Yang pertama ada segmentasi. Segmentasi pasar merupakan tindakan mengklasifikasikan pasar ke dalam kelompok-kelompok dengan berbagai kategori. Berdasarkan wilayah pemasaran, sikap dan kemampuan konsumen yang menjadi segmen pemasaran produk hiasan dinding, Training Mozart adalah para penikmat seni atau yang suka dengan seni, di mana produk ini kita tujukan sebagai hasil karya seni yang bisa memperindah ruangan. Yang kedua ada targeting. Setelah ditentukannya segmentasi pasar, maka yang akan menjadi target pemasaran produk ini adalah para remaja atau orang dewasa, dan juga orang yang memiliki kafe, restoran, hotel, kantor, atau tempat yang membutuhkan nilai seni sebagai daya tarik. Yang ketiga ada positioning. Positioning atau penempatan produk yang merupakan upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan berdasarkan keunggulan yang dimiliki produk ini, seperti bahan baku yang alami dari bahan tumbuhan, desainnya unik, dan nilai seni yang tinggi, keragaman produk yang dihasilkan, dan proses produksi yang baik, serta dapat mengikuti tren dan selera konsumen. Maka posisi produk ini adalah produk yang berkualitas dan akan disukai oleh target pemasaran produk. Selanjutnya yaitu aspek teknis. Yang pertama ada lokasi. Rencananya tempat produksi akan diletakkan di bagian paling belakang, kemudian toko, dan selanjutnya tempat pemasaran produk. Yang kedua ada layout.
Tata letak keuangan pada suatu usaha sangat penting untuk direncanakan, sebab hal ini berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan yang nantinya akan berkaitan dengan pendapatan perusahaan. Untuk itu, pada usaha ini letak toko dan tempat pemasaran saling berdekatan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengawasan terhadap karyawan yang sedang bekerja. Berikutnya adalah aspek manajemen. Berikut adalah bagian dari aspek manajemen. Yang pertama ada owner, memiliki tugas dan wewenang dalam mengelola usaha, mengurus usaha, dan menentukan strategi yang efektif dan efisien, merencanakan, menganggarkan, memeriksa, mengelola, dan menyimpan dana yang dimiliki oleh perusahaan, bertanggung jawab penuh pada keuangan perusahaan. Yang kedua ada admin, yang bertugas membuat laporan keuangan, bertanggung jawab terhadap ketertiban, kelancaran, dan keakuratan data administrasi, bertanggung jawab kepada pemilik. Selanjutnya yaitu ada produksi, memproses atau mengolah produk atau barang dari bahan dasar atau baku diolah hingga menjadi bahan berbentuk sesuai keperluan atau bahan jadi. Selanjutnya memastikan ketersediaan barang sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir yaitu ada marketing, yang bertugas merencanakan produk yang harus dipasarkan, menetapkan harga produk, dan penjualan produk dan pelayanan konsumen. Berikut adalah jadwal kegiatan dari kelompok kami. Selanjutnya adalah aspek keuangan. Berikut ini adalah paparan dari aspek keuangan kelompok 1. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek lingkungan, dampak ekonomi. Pendirian usaha Draining Mosart ini akan membawa akibat secara khusus terhadap struktur ekonomi masyarakat di lingkungan pendirian usaha. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan penghasilan karyawan, di mana pendapatan rata-rata pekerja akan meningkatkan dengan gaji yang diterimanya, ditambah bonus-bonus yang diberikan apabila jumlah konsumen yang membeli produk lebih banyak jumlahnya dari waktu-waktu biasanya. Selanjutnya yaitu ada dampak sosial. Pendirian usaha yang beralamat di Jalan Purwosari ini akan memberikan produk dan jasa kepada seluruh kalangan masyarakat, baik dari anak-anak sampai orang dewasa. Dengan adanya rencana pendirian usaha ini akan membuka peluang untuk menyerap tenaga kerja langsung di sekitar lokasi pendirian usaha bisnis ini. Selain itu, juga meningkatkan kreativitas anak muda baik di sekitar lingkungan bisnis maupun di luar lingkungan bisnis. Aspek yuridis, bentuk perusahaan. Usaha perajinan hiasan dinding dari lumut merupakan salah satu bentuk badan usaha dari persekutuan firma yang merupakan badan usaha yang non-hukum. Dikarenakan dalam menjalankan dan menggunakan nama untuk suatu usaha yang dilakukan secara bersama juga bertanggungjawaban untuk suatu sekutu dalam hal secara pribadi atau keseluruhan. Dalam pemilihan nama perusahaan, usaha kami menggunakan nama yang mudah diingat serta bisa dikenal oleh kalangan masyarakat luas dan dapat membedakan di antara perusahaan kami sendiri dengan perusahaan lainnya. Usaha kerajinan hiasan dinding dari lumut kami beri merek dengan nama Draining Mosart agar berbeda dari merek-merek lainnya. Alasan kami menggunakan merek tersebut supaya masyarakat mudah membaca dan mudah mengingatnya.